baterai masih 13,3. Ini sangat cukup untuk sampai besok pagi menjelang pengacasan pakai panel surya. 13,3 di inverter. Di SCC juga masih 13,2 terbaca ya, 13,2. Di baterai terlihat masih 13,2. Per selnya satu di 3,3, yang dua di 3,33, yang tiga di 3,32, dan yang keempat di 3,33. Jadi masih bisa sampai pagi dengan beban seperlunya. Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Kali ini saya akan membahas masih seputar baterai. Jadi saya akan memberi judul pembahasan kali ini adalah baterai zombie. Ya, jadi baterainya sudah menjadi zombie sahabat. Dalam artian ketika di paralel dia akan menghisap energi dari kawan-kawannya yang di paralel. Jadi tanpa digunakan beban pun akan habis gitu sahabat. Nah, jadi itu pembahasan kita kali ini. Jadi sahabat, ketika kita menggunakan part-part PLTS, baik itu dari inverter ya, SCC ataupun baterai, dengan jangka waktu yang sudah lama, maka setiap barang yang kita beli akan memiliki kemampuan yang menurun. Begitu juga dengan baterai sahabat, kapasitasnya juga akan menurun. Ini ditandai dengan voltase yang standby sahabat. Voltase standby-nya itu juga ikut menurun. Yang biasanya standby di 13,4 saat setelah dicas penuh, artinya putus dari arus SCC. Nah, standby-nya itu mungkin ketika masih bagus baterainya itu di 13,4 misalnya. Karena sudah mengalami penurunan kapasitas, setelah tidak ada proses charging ataupun sudah gelap, maka langsung turun misalnya di 12,8. Ini saya anggap begitu ya, dia harusnya ketika masih bagus di 13,4. Kemudian karena seiring waktu baterai kita itu mengalami penurunan kapasitas, sehingga standby-nya di 12,8. Dengan keadaan ini sahabat, tentunya kapasitas yang tersimpan juga ikut menurun. Nah, ketika sudah ikut menurun, tentunya kita berpikir untuk menambah stok baterai untuk digunakan ke sistem PLTS kita sahabat. Nah, ini sangat berpengaruh sahabat ya. Karena sahabat, ketika kita menggabungkan baterai yang ada, misalnya baterai yang lama itu adalah baterai 12 volt 100 ampere sahabat. Karena kapasitasnya sudah menurun ya, standby di 12,8 tadi ya. Nah, kemudian baterai yang baru sahabat itu standby di 13,4. Nah, ketika kita gabungkan sahabat, apa yang terjadi? Baterai yang lama ini sahabat, baterai yang lama ini akan menghisap baterai yang baru untuk menyamakan posisi voltasenya sahabat. Jadi misalnya yang baru tadi 13,4, kemudian yang lama di 12,8, maka baterai yang baru akan terserap ya, terserap sampai di 12,8. Nah, sahabat, ini terkadang kita tidak tahu sahabat. Harapan kita dengan menambah baterai baru tentunya akan menambah kapasitas yang lebih. Jadi misalnya yang lama tadi kita berpikir, oh mungkin kapasitasnya ini tinggal 80% ataupun 70%. Ya, dengan menambah yang 100 ampere lagi ya, 100%. Jadi mungkin ya jadi 170 Ah. Itu harapan kita. Tapi nyatanya sahabat, karena kapasitas yang lama tadi sudah menurun, alih-alih kita menambah kapasitas, malah kapasitasnya itu terkuras. Jadi
misalnya 70% yang lama tadi menguras, yang baru akhirnya jadi 70 tambah 70 sahabat, tinggal 140 Ah saja. Begitu sahabat. Nah, saya akan memberikan tips ya, cara mengukur baterai kita itu apakah masih layak untuk diparalel dengan baterai yang baru, artinya baterai lama tadi yang sudah mengalami penurunan kapasitas, itu apakah masih layak atau tidak digabung dengan baterai baru ya. Ini saya sudah bikin coretan. Jadi ini baterai lama dan ini baterai baru. Ketika kita ingin menggabungkan baterai ini ya, anggap saja kita gabungkan, kita paralel ya. Ini yang plus ketemu plus di sini. Ini yang min ketemu min ya, begini ya. Jadi ketika kita menggabungkan ini, pastinya ya, pasti karena ini standby di 12,8 dan ini standby di 13,4, maka yang ini sahabat, ini akan menguras ini menguras dan ini akan terkuras, arahnya ke sini anak panahnya sahabat, terhisap. Jadi misalnya kita ingin memparalel, tetap memaksakan ingin memparalel. Coba sahabat ukur di kabelnya ini sahabat menggunakan tang ampere ya, tang ampere ataupun alat ukur yang memiliki fungsi ampere gitu sahabat. Coba sahabat ukur di sini di kabelnya ini. Nah, berapa ampere yang terhisap? Apakah benar terhisap atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak terhisap karena mungkin selisihnya di sini, mungkin di sini masih lumayan bagus di 13,2 gitu, di sini 13,4 ya. Sehingga masih bisa diparalel. Nah, kemungkinan yang terbaca di ampere sini juga kecil sahabat. Tapi kalau selisihnya jauh seperti ini akan besar tidak di ampere. Coba saja sahabat cek ya, kalau misalnya sahabat upgrade dengan kondisi baterai lama dan baterai baru gini di paralel, coba sahabat cek. Kalau ininya ampere yang diserap nih terlalu deras sahabat nih di sini untuk masuk ke sini, saya sarankan untuk tidak diparalel sahabat. Jadi yang lama dipisah ya, diputuskan ini sahabat. Kita menggunakan baterai yang baru untuk mensuplai sistem PLTS kita. Jadi kita menggunakan baterai baru. Nah, yang lama jika masih ingin tetap digunakan ini sahabat, baterai lama ini, sahabat bisa menambahkan itu misalnya kayak step up, step down ya. Terpisah sahabat. Jadi ini kita menggunakan step up, step down yang disuplaikan ke baterai baru. Ke baterai baru, arahnya ke sini sahabat. Disuplaikan ke baterai baru. Dan ini sahabat tidak bisa digunakan dalam satu SCC. Sahabat harus menggunakan SCC yang berbeda. Jadi misalnya sahabat ini menggunakan SCC yang berbeda, ini menggunakan SCC berbeda. Dan kemudian sahabat ingin memanfaatkan sisa energi yang hanya tinggal 70% di sini untuk sistem PLTS, sahabat bisa menggunakan step up, step down ya. Agar voltase di sini stabil, kita atur sesuai yang di sini ya. Jadi voltase yang di sini sahabat tidak mengalir ke sini, dan di sini akan tetap mensuplai sini meskipun kecil tapi tetap berguna sahabat. Kita perhitungkan saja ampernya ya, bikin saja 2 atau 3 ampere. Yang penting ini bisa terpakai sahabat. Ini kalau misalnya sahabat masih ingin memanfaatkan baterai lama ini dalam satu sistem. Tapi jika tidak mau ribet, ya udah pisahkan saja sahabat. Ini untuk lampu DC gitu misalnya yang terpisah ya, atau dikilokan lah. Kalau misalnya nggak mau ribet, dijual aja ini baterai lamanya, kemudian ditambah untuk beli baterai baru lagi sahabat, digabungin sama ini. Karena ini zombie nih sahabat. Ketika ini digabung langsung di paralel, ini menghisap sampai menjadi zombie juga. Maksudnya zombie seperti apa? Dia akan turun kapasitasnya menjadi 12,8 voltasenya, 12,8 ya. 12,8. Artinya gimana? Ini tidak rusak dalam jangka pendek, tapi misalnya kita sore penuh mengecas, kita paralel penuh, misalnya penuh di 13,4 standby di sini. Karena ini dia sebenarnya itu 12,8 ya, ketika dipisah ini hanya 12,8. Dia akan menguras terus sahabat. Sampai ini juga menjadi 12,8 baru berhenti. Jadi
kapasitas yang di sini ini tidak sebenarnya kita gunakan, tapi habis terkuras oleh baterai si zombie ini sahabat. Nah begitu sahabat, jadi saya rasa sharing kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua yang ingin upgrade baterai. Ya, coba diperhitungkan lagi antara baterai baru, baterai lama, apakah masih bisa diparalel atau harus diisolasi, harus dipisah, harus dijual atau dikilokan atau dibuang saja. Itu tergantung kondisinya. Nah, saya rasa begitu sahabat. Jadi cukup sekian video kali ini. Ya, semoga bermanfaat, ada manfaat yang bisa diambil bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada yang kurang tepat dalam penyampaian ini, karena saya juga masih belajar. Dan silahkan di subscribe yang belum, yang sudah, terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan di share ke sahabat semua, agar sama-sama kita belajar dan menimba ilmu. Oke sahabat, see you next time and bye.